wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sugiwara 1, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Sugiwara 1. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan untuk mengikuti acara dari teman sejawat kita, yaitu Guru Lian Dianikasari. Sebelum kita mulai, ada baiknya saya membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian aksi nyata, dan yang keempat doa, kelima penutup. Sebelum masuk ke acara pertama pembukaan, saya berterima kasih dulu kepada teman-teman sejawat karena telah membantu teman kita. Alangkah untuk memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua yaitu sambutan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Sugiwara 1, Ibu Endah Wibawaningsih SPD, kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Ibu Pembawa Acara. Sungguh merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu Guru SDN Sugiwara 1 yang kami hormati, pada siang hari ini kita bertemu untuk menyaksikan paparan aksi nyata dari teman kita Bu Lulia Dianikasari untuk presentasi dan umpan balik rencana penerapan disiplin positif. Sebelum kegiatan ini kita mulai, kemarin 3 hari yang lalu Bu Lulia sudah minta izin kepada saya untuk meminta waktunya kepada teman-teman untuk menyaksikan aksi nyata presentasi yang akan disampaikan oleh Bu Lulia. Presentasi di sini semoga nanti bisa memacu, memotivasi teman-teman yang lain untuk bisa menyusul program guru penggerak angkatan 9. Saya berharap nanti Bapak Ibu guru yang lain bisa mengikuti program guru penggerak di angkatan 10. Bapak Ibu yang kami hormati, saya berharap dari umpan balik yang disampaikan Bu Lulia nanti bisa penjenengan praktikkan di kelas masing-masing. Nanti monggo kita ikuti paparan yang disampaikan oleh Bu Lulia. Nanti penjenengan bisa mempraktekkan di kelas masing-masing umpan baliknya itu seperti apa. Kalau tidak salah, setiap pembelajaran kita setelah selesai mengajar, kita perlu mengadakan umpan balik dengan anak-anak murid kita. Misalkan sederhana saja pertanyaannya, apa yang kamu peroleh dari penyampaian materi Ibu Guru tadi, kesulitan apa, itu refleksi istilahnya ya, perlu merefleksi. Begitu juga dengan Bu Lulia, nanti dengan adanya paparan dari Bu Lulia ini tadi, nanti bisa nulari ke panjenengan semua. Sehingga saya berharap sebagai pimpinan di sini, semua guru saya bisa mengikuti program guru penggerak. Supaya apa? Demi untuk mensukseskan program pemerintah dan untuk kemajuan anak didik kita. Moga maka kita ikuti paparan dari Bu Lulia sampai selesai supaya diserapi dan dipahami. Kalau tidak bisa tanya. Alhamdulillah sekolah kita mempunyai guru penggerak. Jadi kita bisa menyerap ilmunya untuk kita sampaikan ke anak-anak kelas yang lain. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Endah Wibawaningsih SPG. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian aksi nyata oleh Bu Lia Dian Ekasari. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian aksi nyata oleh Bu Lia Dian Ekasari. Sebelum itu marilah kita memasuki acara doa terlebih dahulu kepada Ibu Ratna Yunita. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fid jasad wa ridzatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fi qabri al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awna 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa 'anna indal hasab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Yunita. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, marilah kita ke presentasi dan umpan balik rencana penyampaian penerapan disiplin positif oleh teman sejawat kita yaitu Bu Lia Dian Ekasari. Kepada Ibu Lia Dian Ekasari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Sugiwara 1, yang terhormat Bapak Ibu Guru, rekan sejawat yang saya sayangi. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan presentasi dan umpan balik rencana penyampaian penerapan disiplin positif. Untuk yang pertama kali yang saya paparkan adalah modul 1.1 yaitu tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di dalam pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara harus mengandung kodrat alam dan kodrat zaman. Nah teman-teman, apakah kodrat zaman dan kodrat alam? Yang kita bahas pertama adalah kodrat alam. Kodrat alam adalah terkait dengan potensi atau bakat yang mereka miliki, ras atau suku tempat mereka berasal, hingga karakteristik lingkungan budaya daerah mereka. Teman-teman, saya mengambil contoh di sini waktu kegiatan KTS kemarin saya mengajak jalan-jalan anak-anak ke perbukitan. Kebetulan sekolah kami berada di lereng Gunung Kelut. Jadi dari situ kita tampak kodrat alam mereka, yaitu sebagai anak pegunungan atau anak desa ya. Jadi mereka berbaur dengan alam sekitar mereka. Yang kedua yaitu kodrat zaman. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi atau kekuatan dari berubah sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Yaitu saya mengambil contoh ketika anak-anak melaksanakan ujian AMBK. Jadi kita walaupun tinggal di daerah pegunungan, karena di dalam era digitalisasi kita harus. Nah, pendidik itu yang seperti apa teman-teman? Pendidik itu seperti petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan butir-butir jagung yang ditanam,
Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung atau bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai dengan bibit yang berkualitas baik namun tumbuh lahan yang gersang, tidak dapat mendapatkan pengairan dan cahaya matahari yang baik dari tangan Pak Tani, maka biji jagung tidak mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Jadi kita ibaratkan lingkungan kelas kita itu teman-teman sebagai lahan, sedangkan anak-anak sebagai biji jagungnya. Anak-anak itu sama, mereka kesini adalah untuk menuntut ilmu. Nah, kita menerapkan ilmu itu ke anak-anak itu bagaimana? Kalau anak-anak itu diterapkan ilmu dengan baik, maka mereka akan mendapatkan hasil yang optimal. Nah, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat. Nah, KHD mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadi maupun hidup kemasyarakatan, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Nah, menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antar gerak pikir, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya yaitu psikomotor. Di dalam memperoleh pendidikan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk memilih kecerdasan budi pekerti, yaitu pembentukan watak individu. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan ilustrasi pendidikan lainnya. Kenapa demikian? Karena anak itu teman-teman memperoleh pendidikan itu dari 3 tempat, yaitu yang pertama di lingkungan rumah, yang kedua di lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan sekitarnya. Di lingkungan rumah itu 50%, di lingkungan sekolah itu 25%, dan di lingkungan sekitarnya adalah 25%. Kenapa kok di lingkungan rumah lebih besar teman-teman? Karena anak-anak itu dari mulai membuka mata sampai menutup mata ketika mau tidur, mereka berada di keluarga atau di rumah. Jadi peranan keluarga sangat besar. Nah teman-teman, saya akan memaparkan video aksi nyata saya modul 1.1, yaitu tentang penerapan visi Ki Hajar Dewantara.
Monggo, Bu, silakan. Terima kasih, Putri. Tadi kan sudah dijelaskan tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kira-kira ada kekurangannya atau tidak, Bu, dari kodrat alam tadi, dari filosofi tadi? Kira-kira ada kekurangannya tidak dari masing-masing kodrat alam dan kodrat zaman itu? Terima kasih, Putri, untuk pertanyaan. Saya mengharapkan kodrat alam dan kodrat zaman di lingkungan sekolah kita. Betul ya, Putri ya? Nah, ketika saya menerapkan kodrat alam di lingkungan sekitar kita, alhamdulillah sampai saat ini anak-anak itu sesuai dengan kodrat alam. Tetapi untuk kodrat zamannya itu masih ada yang perlu ditingkatkan lagi, yaitu berkaitan dengan era digitalisasi, yaitu mereka kurang menguasai tentang IT, atau mungkin ada yang tidak mempunyai gadget untuk pembelajaran seperti itu, Bu Tri. Jadi sebenarnya untuk menyiasati kita bagaimana nanti penerapan kodrat zaman di sekolah kita itu, kita harus memfasilitasi siswa dengan laptop. Kebetulan kita memiliki Chromebook, ya, kita bisa menggunakannya untuk pembelajaran. Begitu, Putri. Terima kasih. Masih kurang? Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Manusia adalah makhluk biologis yang memiliki sifat dasar menjaga keberlanjutan spesiesnya secara genetis. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Yang kelima adalah kekuasaan atau penguasaan. Ki Hajar Dewantara pernah mengingatkan pada kita tentang konsep manusia mereka, yaitu mereka tidak terperintah, mereka dapat menegakkan dirinya, tertib mengatur peri kehidupannya, sekaligus tertib mengatur perubahan mereka dengan kemerdekaan orang lain. Dengan begitu, pendidikan seyogyanya adalah upaya sadar untuk menumbuhkan manusia-manusia yang merdeka. Nah, untuk mewujudkan manusia merdeka, yaitu perlu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila mengandung 6 dimensi, kesemuanya berakar pada falsafah Pancasila. Yang pertama, profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Nilai dan peran guru penggerak. Sekarang kita menilai guru penggerak. Ada 5 nilai peran guru penggerak, yaitu yang pertama mandiri, kedua reflektif, ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, yang kelima berpihak kepada murid. Yang pertama, menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Yang kelima, memajukan kepemimpinan murid. Selanjutnya, dalam menjalankan peranannya, guru penggerak harus luwes dalam berperilaku dan berpikir. Luwes dalam konteks selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang dan akan dihadapinya, teman-teman. Dari keluasan ini, guru penggerak dituntut memiliki ide ataupun gagasan-gagasan baru yang membangun dan tempat guna
dan tepat guna, namun dalam pelaksanaannya tidak anti kritik terhadap tanggapan pihak-pihak lain. Dapat disimpulkan, yang pertama, peran serta kepala sekolah sangat besar dalam membantu guru penggerak mewujudkan nilai dan prakarsanya. Yang kedua, rekan guru turut andil mewujudkan guru penggerak dalam menjalankan peranannya. Rekan guru selain menjadi tutor sebaya juga dapat dijadikan narasumber terkait pengalaman pembelajarannya. Yang ketiga, keluarga di rumah memiliki peran vital karena guru penggerak dapat leluasa bergerak seandainya pihak keluarga yaitu istri atau suami memberikan dukungan penuh. Karena apa? Tugas dari calon guru penggerak itu dilaksanakan di luar jam mengajar nih Bapak Ibu. Tentunya kita mau tidak mau menyita waktu keluarga atau waktu bersama dengan keluarga. Tapi untuk Bapak Ibu guru tetap semangat mengikuti program guru penggerak. Semangat nih Bapak Ibu. Semangat. Nah, ini adalah paparan aksi nyata modul 1.2 saya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu guru masih kebingungan atau mungkin mau mengasih apresiasi tentang modul 1.2 atau bagaimana? Oh iya Bu Yun, monggo. Terima kasih Bu Lia waktunya. Untuk menyikapi itu kan CEGP itu di luar jam dinas. Nah kalau kita keluarga kita ya ada yang mengerti, ada yang tidak. Nah, untuk anak-anak kita yang masih kecil balita itu gimana untuk menyikapi dan menyiasati? Kita kan banyak tugas di luar sana gitu loh. Tunggu untuk menyikapinya gimana? Terima kasih. Terima kasih Bu Yuyun untuk pertanyaan yang diberikan saya, yaitu tadi tentang nilai dan peran guru penggerak ya tadi ya Bu. Saya slide ke depan. Aduh, maaf. Tadi mana ya tadi ya? Nah ini ya. Maaf Bu, maaf mana ya? Ini. Ini. Nah, keluarga di rumah memiliki peran vital karena guru penggerak dapat leluasa bergerak dengan izin suami atau
atau istri. Jadi kita perlu bekerja sama dengan suami kalau CGP-nya putri, kalau putra ya dengan istri ya, itu dengan cara memberikan pengertian Bapak Bu Yuni ya. Jadi karena tugas CGP itu sebenarnya tidak setiap hari, tapi ada batas pengumpulannya. Jadi kita perlu bekerja sama bagaimana mengkondisikan keluarga tanpa mengorbankan CGP-nya bisa berjalan berdua sama-sama. Ada? Terima kasih Bu Yuyu. Sama-sama dia. Nah teman-teman, sekarang kita ke visi guru penggerak. Sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid sepertinya sudah menjadi hal yang umum diinginkan semua pihak ini. Perlu perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten. Inilah salah satu visi, yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Ini bagaikan seorang pelari yang perlu mengetahui garis start dan garis finish bahkan sebelum ia benar-benar berlari melintasi jalur lari tersebut. Nah, untuk mengelola perubahan tersebut yaitu kita menggunakan perubahan positif yaitu bagja. Apa toh bagja? Bagja adalah gabungan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan. Tahapan bagja yaitu B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Alur eksekusi. Di sini adalah tahapan bagja saya dalam mengikuti JGP yang saya terapkan di sekolah SDN Sudiwara 1. Yang pertama, saya menentukan prakarsa perubahan dari visi saya, yaitu meningkatkan kreativitas murid melalui program sudut baca di dalam kelas. Di dalam membuat pertanyaan utama, yang pertama adalah apakah usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kreativitas murid dalam belajar. Tindakan penyelidikannya yang pertama membaca buku yang disediakan dalam tempat sudut baca di dalam kelas. Yang kedua, melakukan evaluasi kegiatan siswa dalam pelaksanaan sudut baca. Selanjutnya yaitu ambil pelajaran. Ambil pelajaran, pertanyaannya yang pertama, siapa yang memanfaatkan sudut baca di dalam kelas? Kedua, buku apa saja yang tersedia di tempat sudut baca? Yang ketiga, keterampilan murid apa saja yang sudah dikuasai murid dalam program sudut baca? Yang keempat, kapan pelaksanaan sudut baca? Nah, tindakannya meliputi yang pertama, melibatkan siswa dan guru dalam kelas tersebut. Yang kedua, mencari buku yang menarik bagi siswa yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan peserta didik berkaitan dengan program sudut baca. Yang keempat adalah sudut baca dilakukan pagi sebelum pembelajaran dimulai, tepatnya setelah kita melakukan pembiasaan. Karena sekolah kita setiap pagi melakukan pembiasaan, yang pertama senam pagi dan dilanjutkan dengan hafalan Asmaul Husna. Gali mimpi. Pertanyaannya yang pertama adalah apa saja hal-hal baru yang bisa dilakukan murid setelah melakukan program sudut baca. Yang kedua, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan ketika siswa sudah terbiasa melakukan sudut baca. Yang ketiga, bagaimana perasaan saya setelah menjalani program sudut baca. Nah, tindakannya yang pertama adalah membuat desain sudut baca yang menyenangkan di ruangan kelas.
yang nyaman, yang berkelanjutan bersama murid. Yang kedua, siswa membuat catatan yang akan dicapai dalam lingkup sudut baca. Yang ketiga adalah dengan program sudut baca, siswa bisa menambah wawasan dalam literasi. Sekarang jabarkan rencana. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah langkah sederhana yang bisa dilakukan? Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Yang ketiga adalah tindakan apa yang bisa mendukung program sudut baca. Tindakannya yang pertama adalah menjadikan kegiatan sudut baca menjadi kebiasaan setiap hari. Yang kedua, membuat capaian tujuan untuk setiap minggunya. Yang ketiga, saling berkolaborasi dengan teman sejawat dan orang tua siswa dalam capaian program sudut baca. Di sini saya garis bawahi, yaitu membuat capaian tujuan setiap 1 minggu sekali. Itu siswa setelah membaca buku 1 minggu itu diminta ke depan Bapak Ibu untuk menceritakan, kamu tadi misalkan judulnya Nabi Sulaiman dan Semudra. Dalam 1 minggu itu capaian bacaannya kan mungkin belum tentu selesai gitu ya. Dia bercerita ya semampu dia membaca 1 minggu itu, nanti kalau bersambung ya bersambung lagi gitu. Kita membuat buku catatan. Yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat dan wali murid. Kita melaporkan anak-anak program sudut baca itu melalui grup kelas atau menggunakan buku penghubung gitu Bapak Ibu. Sekarang alur eksekusi. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa yang siapa yang mengarahkan peserta didik? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab dalam program sudut baca? Yang ketiga, apa rencana tindak lanjut dari program sudut baca? Tindakannya yang pertama adalah menyusun siapa saja tim dalam program sudut baca, tentunya adalah siswa dan Bapak Ibu guru. Yang kedua, meminta dukungan kepala sekolah berkaitan dengan sarana dan prasarana. Saya melaporkan kepada kepala sekolah tentang program yang saya lakukan, yaitu dengan meminta sarana prasarananya berupa apa? Bu, saya minta banner misalkan seperti itu untuk mempercantik ruangan sudut baca saya. Bisa. Atau mungkin saya minta cat untuk membuat pagar sudut baca saya. Seperti itu contohnya nih teman-teman. Yang ketiga, memberikan reward dan pengembangan rencana tindak lanjut. Pemberian reward ini diberikan kepada siswa yang mampu menyelesaikan dan menceritakan bacaannya lebih cepat atau paling cepat. Begitu ya teman-teman. Nah, di dalam penerapan aksi nyata 1.2 yaitu baca, saya membuat aksi nyata sebagai berikut. Nah, itu paparan aksi nyata 1.3 dari tahapan baca. Jadi saya menerapkan sudut baca yang ada di kelas untuk menggali pengetahuan anak-anak atau untuk mengasah mereka dalam literasi. Karena kenapa saya kok mengambil
karena teman-teman saya itu merasa prihatin dengan adanya pandemi ini. Selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun ya, kita terkena COVID, kita pembelajaran daring. Anak-anak hanya diberi tugas lewat HP atau lewat Google Classroom, kita tidak bisa tatap muka. Nah, di situ setelah melewati masa pandemi itu saya masuk. Pertama itu anak-anak itu literasinya sangat kurang. Padahal literasi menentukan semua yang berkaitan dengan pembelajaran. Kalau kita tidak bisa literasi atau literasi kita kurang, tentunya akan berpengaruh kepada pembelajaran yang lain. Maka itu menurut saya, teman-teman. Oh iya, mungkin dari tahapan baca ada yang ingin menambahkan atau bertanya. Oh ya, terima kasih Bu Ratna, monggo waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum, atas kesempatan yang diberikan kepada saya akan menanyakan bagaimana menumbuhkan semangat siswa untuk membaca, karena kadang anak-anak sekarang itu malas kalau disuruh membaca buku. Kita sudah menyiapkan pojok baca, terus sudah kita kasih gambar-gambar yang menarik, sudah kita kasih untuk menarik siswa, tapi kadang anak-anak itu malas Bu yang membaca. Kadang sudah kita siapin buku bagus, tempat yang indah, tapi anak-anak itu kurang semangat. Bagaimana cara memberi semangat kepada anak atau motivasi kepada anak? Oh ini loh, membaca itu penting. Bagaimana caranya? Terima kasih Bu Dia. Terima kasih Bu Ratna untuk pertanyaannya. Bagaimana caranya supaya anak-anak itu semangat di dalam membaca atau kegiatan program apa itu sudut baca saya berjalan bareng ya Bu Ratna? Untuk saat ini Bu Ratna, mungkin memang permasalahan itu dialami oleh semua Bapak Ibu guru yang lain nih, karena anak-anak itu malas literasi. Kenapa? Salah satu cara saya mengatasi literasi itu yaitu dengan cara mengadakan baca saya laksanakan itu di pagi hari. Kenapa kok di pagi hari teman-teman? Karena kita masih fresh ketika kita berangkat sekolah, tentunya kita masih fresh nih. Jadi semangat kita itu masih terkumpul setidaknya 100%. Jadi semangat anak-anak itu dengan kesepakatan kelas atau memang sudah kewajiban kita seperti pembiasaan dan sudut baca itu mau tidak mau kita kan harus melaksanakan gitu. Nah, kalau itu dilakukan pada pagi hari, insya Allah anak-anak itu masih fresh dan minat untuk membacanya itu yang mungkin hari Senin 100%, 50% dan semakin menurun. Tapi kalau dilakukan di jam pertama, insya Allah masih maksimal nih. Tapi nanti tidak tahu nanti kalau literasi dilaksanakan pada jam ketiga atau setelah istirahat, insya Allah mungkin minat anak-anak itu berkurang karena mereka sudah capek mungkin nih, karena pembelajaran yang lain sudah masuk. Seperti kita menerapkan matematika Bapak Ibu. Matematika itu kalau kita lakukan di pagi hari, insya Allah ilmunya pasti akan masuk. Karena apa? Mereka masih fresh. Kalau mungkin matematika itu tidak tahu mata pelajaran yang disukai apa enggak, yang jelas saya dulu itu sangat benci matematika. Kalau di pagi hari itu masih fresh dan mungkin kita masih terbawa sarapan, masih kenyang nih. Jadi kita itu menerima pelajaran apapun masih bisa masuk. Jawaban saya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif mulai dari diri. Nah, konsep inti dalam budaya positif memiliki keterkaitan yang erat dengan materi sebelumnya, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menerangkan pentingnya pendidikan yang berpusat kepada murid. Budaya positif dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid, di mana murid merasa dihargai dan
berdayakan, karena di dalam pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu anak harus sesuai dengan apa tadi, kodrat alam dan kodrat jalan. Yang kedua, keterkaitan yang kedua yaitu modul 1.2 tadi, yaitu nilai dan peran guru penggerak, menekankan pentingnya guru sebagai pemimpin pembelajaran. Budaya positif dapat membantu guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang efektif. Guru dapat membangun hubungan yang positif dengan murid dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kalau lingkungan belajar kondusif, insya Allah anak-anak itu akan kerasan di sekolah dan bisa menerima pembelajaran dengan baik, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah visi guru penggerak, adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, keterkaitannya dengan budaya positif adalah dapat membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Murid dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan menjadi warga negara yang baik. Nah, budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Yang pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Apa tuh disiplin positif itu? Nah, kita bahas disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan juga dapat membuat murid memahami dan menyadari motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, sekarang yang kedua, keterkaitan yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan saya lanjutkan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka. Untuk menjadi orang yang merdeka yang dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima manajer. Di dalam 5 posisi kontrol tersebut, kita sebagai guru harus memposisikan sebagai apa, teman-teman? Kira-kira menurut teman-teman sebagai apa? Sebagai manajer. Kenapa dikatakan sebagai manajer? Kita harus bisa mengelola atau mengerti kondisi suasana kelas kita. Jadi kenapa kok dikatakan sebagai manajer? Jadi guru itu harus bisa mengontrol, memberi contoh, terus apa lagi? Mengkondisikan murid supaya pembelajaran bisa kondusif, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu keyakinan sekolah. Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu, kita itu harus membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas tersebut dibuat untuk kita patuhi dan dipatuhi anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, mereka bisa mengontrol dirinya. Dia bisa tahu kesepakatan kelas mana yang mereka melanggar.
langkah-langkah dalam menyusun kesepakatan kelas adalah kita membuat kesepakatan dengan siswa. Ini adalah hasil keyakinan kelas atau kesepakatan kelas 5. Yang pertama adalah bertanggung jawab, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, dan hidup rukun dengan teman. Untuk Bapak Ibu guru, apakah sudah pernah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Sudah. Semangat ya Bapak Ibu, semoga dengan kesepakatan kelas kita bisa meminimalkan anak melanggar atau membuat kesalahan di dalam lingkungan sekolah. Sekarang kita pembahasan masalah tentang penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Apa tahu teman-teman segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagaimana peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi kegunaan atau fungsi dari segitiga restitusi adalah untuk memulihkan kepercayaan murid bisa setelah melakukan kesalahan. Gitu ya. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Jadi ketika siswa biasanya setelah melakukan kesalahan itu mereka sangat merasa bersalah dan takut, maka dengan adanya ilmu segitiga restitusi itu bisa menumbuhkan kepercayaan siswa. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi. Adapun strategi untuk melakukan restitusi meliputi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas, yaitu jika anak berbuat salah, maka akan ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Benar ya? Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna, atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu kata-kata ketika seorang dalam kondisi emosi, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita panggil. Nah, dengan suasana yang tenang kita mengucapkan atau contoh kalimatnya yaitu tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah, atau mungkin boleh juga seperti itu. Nah, dengan kata-kata itu anak mungkin bisa mereda dan introspeksi dirinya. Itu adalah langkah menstabilkan identitas. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia tidak baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak untuk berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan mereka melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dia paham. Nah, contoh kalimatnya itu bagaimana? Misalkan ketika kita panggil, setelah kita mengetahui permasalahannya, contoh pertanyaannya adalah mungkin seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah,
mereka kita duduk berdua, kita saling memahami dan mereka anak tersebut mengakui kesalahannya, mungkin kata-kata kita adalah seperti ini. Kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan tindakan seperti ini? Kenapa kamu kok melakukan kesalahan tersebut? Apa alasan kamu? Mungkin seperti itu. Dengan seperti itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini adalah teori kontrol, menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai, langkah dan tingkah laku yang salah divalidasi, yaitu maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan dipindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini mungkin menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, begini. Ketika anak itu melakukan kesalahan, setelah kita menerapkan dua tindakan di awal tadi, nah tindakan yang ketiga yaitu menerapkan keyakinan. Anak-anak itu kita tanya, anak-anak keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, dari situ kita akan bisa menyelesaikan permasalahan teman-teman. Apa alasan mereka melakukan kesalahan tersebut? Jadi menanyakan keyakinan dengan yang langkah awal kita dulu tadi membuat keyakinan keras, dan tujuannya untuk menanyakan keyakinan ketika anak-anak tersebut melakukan kesalahan. Jadi sebagai acuan. Nah, mereka melakukan kesalahan ini. Nah, melanggar kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama yang bagaimana tersebut. Dan teman-teman ya. Berikut adalah contoh penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi dalam aksi nyata saya 1.4. Di sini ada kasus yang pertama. Nah, langkah penyelesaiannya adalah dengan menggunakan segitiga restitusi.
adunya yang progres. Ya. Ini penerapan segitiga restitusi yang saya coba lakukan, yaitu di kelas 5 ketika siswa tersebut sering mengalami permasalahan dipanggil nama orang tuanya. Kasus yang ketiga itu adalah kasus yang pertama tadi tentang pemanggilan nama orang tua. Yang kedua ini adalah meminjam uang, Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu sering meminjam uang kepada temannya karena uang sakunya habis pada waktu istirahat. Istilahnya utang gitu ya, kebiasaan. Nah, itu sering dilakukan dan menyusahkan teman-temannya. Jadi saya mencoba melakukan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Seperti itu, teman-teman. Kebetulan kalau kita melihat permasalahan di sekolah kita itu sebenarnya sangat kompleks dan banyak sekali, teman-teman. Tinggal kita menerapkannya bagaimana. Misalkan kita sering mengalami permasalahan anak sekolah berangkat sekolah menggunakan sepeda motor. Ya, itu juga suatu permasalahan sebenarnya bagi kita. Tetapi mau bagaimana juga, yang namanya permasalahan sekolah itu kita harus menyelesaikannya secara berkolaborasi dengan teman, kepala sekolah, bahkan dengan bapak ibu guru, bapak ibu wali murid. Karena mereka itu misalkan pergi ke sekolah naik sepeda motor, itu karena apa? Karena mereka tidak ada yang mengantar. Tapi dari segi keamanan tentunya juga tidak aman. Itu sebenarnya menjadi PR kita, Bapak Ibu, karena mayoritas sekolah kita itu sekolahnya menggunakan sepeda motor. Karena itu salah satu melanggar kesepakatan kelas kita, yaitu apa tadi? Mungkin mengganggu ketertiban umum karena mereka dengan berkendara sepeda motor menitipkan sepeda motornya itu di tempat atau di warga sekolah. Seperti contoh kasus yang ketiga tadi, yaitu meminjam uang. Meminjam uang kepada temannya itu salah satu contoh melanggar kesepakatan kelas adalah tidak tidak merugikan teman dan tidak menghormati kesepakatan kelasnya itu adalah merugikan teman-teman sekelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin dari paparan saya ada yang ingin Bapak Ibu tambahkan atau ingin dipertanyakan kepada saya Bapak Ibu tentang, kita kembali ke awal, yaitu tentang umpan balik rencana penyampaian penerapan disiplin positif. Monggo yang ingin memberi saran atau apresiasi kepada paparan saya persilahkan Bapak Ibu. Monggo Putri atau Bu Nur, persepsi atau saran dari, atau kita mungkin bisa sharing Bapak Ibu tentang permasalahan di sekolah kita. Nanti kita selesaikan bersama. Ya, monggo Putri, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya sebenarnya cuma mau tanya masalah yang tadi. Berarti setiap anak itu walaupun melakukan kesalahan yang seperti apapun itu tidak boleh ada hukuman atau bagaimana? Tidak begitu. tidak boleh, karena
anak-anak itu tidak boleh dihukum karena hukuman itu bisa mengakibatkan trauma. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa memberikan konsekuensi, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, nanti konsekuensinya bagaimana, kan pasti ada jalan keluarnya. Jadi penerapan segitiga restitusinya nanti di situ kita bisa saling kolaborasi. Nah, tapi walaupun di hati kita sebagai pendidik itu pengen diri, pengen bagaimana, kita harus bisa menahan, ya Bapak Ibu, karena memang tidak benar dan tidak boleh. Begitu nih Bapak Ibu. Sudah, kalau tidak ada, saya akhiri presensi dan rencana penyampaian penerapan disiplin saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bapak Ibu guru bisa meluangkan waktu untuk menemani saya dalam paparan presentasi umpan balik rencana penyampaian penerapan disiplin positif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuni selaku pengajar praktek saya, yang terhormat Ibu Ibrahim Bawaningsi selaku Kepala Sekolah SDN Sugiwara 1, Bapak Guru Hewa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih teman-teman karena di sini saya diberi waktu dan teman-teman bisa meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan dalam prakarsa perubahan sekolah. Tahap awal sebelum kita menyusun diskusi dalam visi, mari kita di dalam visi tersebut, apakah visi sekolah tersebut sudah selaras dengan cita-cita murid? Apakah ada yang disesuaikan atau disempurnakan dari visi sekolah tersebut? Di dalam visi, contoh perilaku konkret mencerminkan visi sekolah. Yang pertama adalah guru masuk tepat waktu. Yang kedua, lingkungan sekolah yang nyaman. Yang ketiga adalah fasilitas pendidikan yang terpenuhi. Teman-teman, di dalam modul 1.3 kemarin saya menyusun visi, yaitu tercapainya peserta didik yang literat dalam hal literasi, numerasi, menulis, sains, berwawasan global, dan dilandasi iman dan takwa. Di dalam visi saya tersebut terdapat filosofi Ki Hajar Dewantara Profil Pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, yang keenam kreatif. Di dalam visi tersebut, di sekolah saya, khususnya kelas 5, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara ini diwujudkan dengan kegiatan sholat duhur berjamaah dan pembiasaan setiap pagi hari setelah apel, yaitu membaca Asmaul Husna. Yang kedua adalah mandiri. Mandiri di sini adalah siswi kami setelah melakukan apel pagi, mereka masuk ke kelas dan mengadakan literasi di pojok baca kelasnya. Di situ disediakan di setiap kelas masing-masing. Yang ketiga, bernalar kritis. Bernalar kritis di sini di dalam kegiatan literasi yang dilaksanakan setiap pagi. Anak-anak itu 1 minggu sekali diminta untuk menceritakan tentang buku yang dibaca selama 1 minggu. Nah, di situ anak-anak menanggapi dari teman yang sedang bercerita.
Yang keempat, berkebinekaan global, yaitu di sekolah kami menerapkan dengan setiap hari Kamis memakai pakaian khas Kediri. Yang kelima, bergotong royong. Di sekolah kami menerapkan di setiap hari Jumat kita melaksanakan Jumat bersih. Kadang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Yang keenam adalah kreatif. Kreatif di sini diwujudkan dengan kegiatan siswa, misalkan di dalam literasi, yaitu mereka bisa bermain peran. Di dalam pelajaran bahasa Indonesia, misalkan di situ siswa bisa bermain peran. Kalau di numerasinya, saya biasanya menggunakan media Mama Suka, yaitu matematika sulit perkalian. Di situ ada permainannya. Nah, adapun dari visi saya tersebut adalah untuk mewujudkan visi sekolah kita. Maka dari itu, apakah visi sekolah kita berpihak kepada murid? Mari kita analisa dan mengkaji bersama apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan impian murid kita atau belum. Nah, untuk menganalisis tersebut, saya meminta teman-teman untuk menjawab pertanyaan. Di sini saya menyediakan 6 pertanyaan untuk menyusun visi sekolah kita. Nanti kita berdiskusi, saya akan membagikan kertas dan tolong teman-teman menjawab ya. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Monggo Putri, terima kasih. Terima kasih Bu ya. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana? Ini sudah saya tulis. Saya tempel dulu ini. Di situ saya menuliskan saya memimpikan anak-anak yang soleh, yang soleha, baik itu di rumah juga di sekolah. Terus saya juga memimpikan anak-anak yang semangat belajar, terus berpikir kreatif, berinovasi, baik itu juga di rumah dan juga di sekolah. Karena kadang ada anak mungkin kalau di rumah dia semangat, tapi kalau di sekolah dia tidak semangat, dia tenang. Itu yang saya inginkan. Itu saja Sampun. Terima kasih Putri untuk pendapatnya tentang kita memimpikan murid yang bagaimana. Menginjak pertanyaan yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah, monggo teman-teman yang sedang ingin menyampaikan. Monggo Pak Madi. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ini ada pertanyaan, kita percaya bahwa murid adalah, ini yang saya akan menjawab, bahwa murid itu memiliki keunikan masing-masing, keistimewaan masing-masing, dan keunikan itu adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada murid itu yang sama. Kita tahu bahwa 8 miliar penduduk dunia itu tidak ada yang sama. Maka itu anak-anak juga seperti itu. Anak-anak memiliki bakat kemampuan yang berbeda. Tapi ada keistimewaan yang lain. Saya beri contoh itu, saya dulu punya murid yang tidak bisa membaca, sulit mau membaca, tetapi setelah lulus dia itu menjadi servis yang luar biasa, hafal baut di mana saja, itu servis mobil itu baut, dimanapun tempatnya yang kecil-kecil itu hafal.
Nah, ini adalah kemampuan yang luar biasa. Kadang kita yang bisa nulis pinter tapi menghafal juga tidak. Nah, ini kemampuan ini bisa dikembangkan mereka sendiri dan dapat untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Maka itu, walaupun anak kita bermacam-macam, ini ada yang kelas 6 belum bisa menulis, ada kekurangan, tetapi walaupun mereka itu memiliki kekurangan yang seperti itu, tetapi tetap menjadi anak yang istimewa, menjadi anak yang mampu dikembangkan untuk menyongsong hari depan. Terima kasih, demikian yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Wadi, sangat istimewa ya. Jadi kita percaya bahwa setiap murid itu pasti bisa karena kemampuan murid itu tidak sama. Menginjak pertanyaan yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan apa? Monggo yang sudah, Bu Yul, monggo. Terima kasih, Bulia. Pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Kami sebagai Bapak Guru dan Ibu Guru di sini mengutamakan anak-anak itu mempunyai apa? Berkarakter, pendidikan karakter yang mengacu profil Pancasila. Dan nantinya setelah lulus dari sekolah dasar, anak-anak tetap mempunyai karakter-karakter yang berbudi luhur, yang membawa nama baik bangsa Indonesia. Itu aja, Bu. Terima kasih. Pokoknya yang berkarakter, yang berbudi luhur, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai budi luhur yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, pendapatnya sangat luar biasa. Jadi di sekolah kita mengutamakan adalah siswa-siswi yang berkarakter pelajar Pancasila. Pertanyaan yang keempat adalah murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa mereka itu sadar bahwa posisi bagaimana. Monggo Bu Ratna, Molly. Terima kasih. Pertanyaan keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa anak-anak itu harus mendapatkan ilmu atau pendidikan yang layak. Karena zaman-zaman sekarang anak-anak itu harus ditanamkan pembelajaran yang terutama adalah pendidikan agama Islam. Karena zaman sekarang anak-anak itu adab itu masih kurang ya Bu. Jadi sekarang anak-anak di sini diterapkan untuk pendidikan agama Islam dan pendidikan umum. Yang kedua, pendidikan umum. Jadi saya simpulkan untuk pertanyaan yang keempat, murid sekolah kita sadar betul bahwa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Ratna. Kemudian pertanyaan yang kelima, yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan visi sekolah itu kita harus yakin bahwa bagaimana? Baik, jawaban saya adalah saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Sudah. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Andrea. Terima kasih Bu Andrea. Jadi kita harus bisa. Pertanyaan yang keenam, yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa berhubung yang belum Ibu kepala sekolah, saya minta tolong untuk bantuannya menyampaikan pendapat tentang pertanyaan yang keenam dalam penyusunan visi sekolah. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Ibu Lia. Pertanyaannya yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik ini akan saya coba menjawab.
Saya dan Bapak Ibu guru yang di sini paham betul kepada anak-anak bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang berbeda. Jadi saya dan Bapak Ibu guru paham betul bahwa setiap anak mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda. Tinggal kita sebagai guru bisa melayani, bisa menghargai dari perbedaan minat dan bakat anak-anak tersebut. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Indah. Teman-teman, saya mengucapkan terima kasih karena telah membantu saya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdiri dari 6 pertanyaan tadi. Sebenarnya kita mau mengolah visi. Sebelumnya kita lihat dulu visi SDN Sugiwaras 1 itu sebelumnya adalah unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, berkarakter bangsa, serta peduli dan berbudaya lingkungan yang dilandasi iman dan takwa. Ini adalah visi SDN Sugiwaras. Adakah yang perlu ditambah ataupun disempurnakan dari visi tersebut? Mari kita analisis bersama ya. Dari 6 pertanyaan yang saya sampaikan ke teman-teman tadi, saya menyimpulkan bahwa berdasarkan musyawarah tadi, dari pendapat teman-teman, berarti untuk visi SDN Sugiwaras 1 adalah terwujudnya generasi yang terampil, unggul dalam prestasi, berkarakter mandiri, digitalisasi berdasarkan budaya lingkungan yang dilandasi iman dan takwa. Ngoten ya teman-teman? Ya, setuju atau mungkin ada ditambah lagi? Alhamdulillah, berarti untuk visi SDN Sugiwaras 1 yaitu terwujudnya generasi yang terampil, unggul dalam prestasi, berkarakter, mandiri, digitalisasi berdasarkan budaya